Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun, kembali lagi bersama saya Anhar Firdaus di channel ngebangunrumah.com. Dan di video kali ini kita bakal ngasih tips buat Sobat Kang Bangun semua mengenai konstruksi bangunan dan bagian-bagiannya. Lebih tepatnya mengenal konstruksi bangunan dan bagian-bagiannya. Konstruksi bangunan memiliki bagian-bagian yang berperan penting dalam sebuah proyek pembangunan. Oleh karena itu, peninjauan secara berkala pada setiap bagian struktur bangunan perlu dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan secara menyeluruh. Adapun parameter yang ditinjau yaitu material dan perhitungan volume yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung. Nantinya, parameter tersebut akan digunakan untuk merancang bangunan dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membuat setiap struktur bangunan. Konstruksi bangunan sendiri terbagi menjadi dua macam. Nah, masing-masing memiliki bagian-bagian tertentu yang membedakan satu sama lain. Simak penjelasannya berikut ini sobat. Konstruksi bangunan bawah. Meski tak terlihat, konstruksi bangunan bawah memiliki peranan yang tidak kalah penting agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang bangunan yang kuat. Maka perencanaannya harus terperinci dan matang. Konstruksi bagian bawah ini meliputi 1. Pondasi. Fungsi utama pondasi adalah untuk menopang seluruh beban bangunan. Jenis pondasi perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan bangunan agar dapat menjadi pondasi yang kuat dan tepat. Beberapa jenis pondasi rumah yang umumnya digunakan di Indonesia antara lain pondasi tapak, pondasi plat beton lajur, dan juga pondasi tikar. Yang kedua, sloof. Struktur bagian yang satu ini memiliki fungsi utama. Fungsi pertamanya adalah mendistribusikan beban dari bangunan bagian atas pada pondasi secara merata pada setiap titik pondasi. Dengan demikian, beban bangunan dapat disokong secara seimbang oleh semua bagian pondasi yang tidak menitik beratkan pada satu bagian pondasi saja. Selain itu, sloof juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh jika terjadi pergerakan tanah. Berikutnya, setelah konstruksi bagian bawah, kita akan membahas mengenai konstruksi bagian atas. Sebagai bagian yang terlihat oleh mata, desain konstruksi bangunan atas dirancang berdasarkan fungsi dan tujuannya. Misalnya rancangan yang cocok untuk gedung sekolah, kantor, mal, atau perumahan. Yang pertama, kolom. Kolom adalah bagian konstruksi bangunan berupa batang vertikal yang menyokong beban dari bagian atas. Kolom berfungsi mendistribusikan berat beban bangunan beserta semua hal yang ada di dalamnya dan menimpanya, seperti perabotan, manusia, hingga tekanan angin. Kolom menjadi perantara penyaluran beban dari bagian atas rumah ke pondasi. Yang kedua, balok. Balok lintel adalah bagian konstruksi bangunan yang dibangun di bagian atas struktur konduksi jendela dan pintu. Balok lintel berfungsi menghalangi beban tembok agar tidak secara langsung menekan kusen. Dengan demikian, kusen akan menjadi lebih awet dan tidak melengkung.
Balok lintel juga dapat membantu menahan kusen agar tetap berdiri ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Yang ketiga, rangka atap. Struktur konstruksi bangunan satu ini berfungsi menjadi penahan struktur atap seperti reng, usuk, dan genteng agar tetap stabil. Rangka atap umumnya terbuat dari bahan kayu dan juga baja ringan. Yang keempat, plat lantai. Lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, melainkan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Plat ini didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom bangunan. Itu dia bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah konstruksi bangunan. Meski ada yang tidak terlihat, namun setiap bagian turut berperan dalam terbentuknya suatu bangunan yang kokoh dan berfungsi sesuai tujuannya. Apabila sobat berencana untuk merenovasi atau membangun rumah dengan membutuhkan jasa kontraktor umum yang profesional dan terpercaya, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut terkait kerjasama Sobat Kang Bangun. Semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat buat Sobat Kang Bangun semua yang lagi berencana mau membangun atau merenovasi rumah. Sampai berjumpa lagi di episode ngebangunrumah.com berikutnya. Saya Anha Firdaus, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.